warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebanggaan kita semua, YouTube-nya Harun Ar-Rasyid. Nah, di sini saya akan membahas tentang 10 persiapan menuju pernikahan. Untuk itu, tetap di channel kami. Nah, kita akan bahas ya 10 tips menuju persiapan pernikahan. Untuk yang pertama, yaitu kalian harus menentukan tanggal pernikahannya. Kenapa? Karena itu sangat penting. Kalau menurut saya itu amat sangat penting ya, karena itu menentukan semuanya. Contoh nanti kalau kita mau pesan ke make up-nya atau mau ke wedding organizer-nya, itu harus menentukan tanggalnya. Jadi tips yang pertama, kalian harus menentukan tanggalnya. Nah, itu tentunya harus disepakati oleh kedua belah pihak keluarga kalian. Kalau misalkan disetujuinya tanggal 17, ya nanti disepakatinya untuk membooking make up atau wedding organizer-nya sesuai dengan tanggal yang sudah kalian sepakati. So, tentukan tanggalnya. Nah, tips yang kedua yaitu kalian harus menentukan jumlah undangannya. Jadi kalian sama pasangan kalian, sama calon suami kalian itu harus menentukan berapa jumlah undangan yang akan kalian undang. Karena kenapa? Karena ini berpengaruh untuk berapa nanti persiapan undangan yang akan kalian siapkan. Kemudian persiapan juga budgetnya, bagaimana mempersiapkan para semananya. So, kalian harus mempersiapkan berapa jumlah undangan yang akan kalian undang. Oh ya, masih berhubungan dengan tips yang kedua yang tadi, yang berhubungan dengan mempersiapkan jumlah undangan. Kalian juga bisa tentukan bagaimana jenis undangan yang kalian suka. Contoh, kalian misalkan suka dengan bentuk yang feminim, contoh yang ke warna pink, putih gitu, atau misalkan kalian lebih suka warna yang natural ya, atau warna yang putih hitam, atau terserah kalian dan calon suami kalian. Itu kalian tentunya harus menentukan bagaimana jenis undangan yang kalian suka. Atau misalkan ada juga undangan yang sudah seperti kayak kalender seperti itu, atau seperti apa, itu terserah kalian dan suami kalian. Oke, masuk ke tips yang ketiga, yaitu kalian harus mempersiapkan vendor-vendor yang kalian akan nanti adakan di acara pernikahan kalian. Nah, yang pertama vendornya yaitu tentang kalau kalian mau pakai wedding organizer, itu biasanya sudah mempersiapkan semuanya ya, mulai dari make up-nya mau pakai make up dari mana, kemudian kalau misalkan mau di tempatnya dipersiapkan dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau di acaranya itu di perumahan atau di rumah kalian masing-masing, biasanya sih di rumah perempuannya ya, tapi ada juga yang di rumah laki-laki. Cuma kebanyakan di rumah perempuannya. Nah, itu berarti kalian harus mempersiapkan kepanitiaannya. Nah, kepanitiaan di sini kalau kalian nggak pakai wedding organizer, kalian harus adakan satu waktu untuk mempersiapkan kepanitiaan itu. Nah, itu ya merupakan vendor-vendor yang pertama. Masih membahas tentang vendor yang tadi ya, yang pertama yaitu menurut saya sebagai kaum perempuan itu harus penting banget untuk mempersiapkan orang yang akan make up kita. Contoh kita mau pakai Ipan Gunawan, ataupun misalkan Buba Alfian, ataupun siapa saja yang terkenal, itu terserah kita. Biasanya yang dominan di sini memilih untuk make up itu biasanya adalah si calon perempuannya ya, karena biasanya untuk tepat pada tanggal yang kita sudah tentukan itu harus dari jauh-jauh hari. Makanya kalau kita sudah selak dengan satu pemake up, kita harus segera mengkonfirmasi apakah siap atau tidak si pemake up itu untuk make up pada acara pernikahan kita. Next ke vendor selanjutnya, yaitu kalian juga harus menentukan acara hiburan atau acara tambahan yang akan atau kalian adakan di acara pernikahan kalian. Contoh, ada yang misalkan mengundang Nisa Sabian, atau misalkan mengundang artis-artis lain yang kalian sukai, atau misalkan kalian versi Islami, misalkan kalian mengundang versi hadrohnya dan lain sebagainya. Itu juga penting kalian tentukan di acara pernikahan kalian. Selanjutnya, kalian juga harus menentukan atau mempersiapkan souvenir atau cindramata pada acara pernikahan kalian. Cindramata ini sebenarnya nggak wajib ya, cuman bagi yang ingin mempersiapkannya bisa juga dipersiapkan. Contoh, kalian mau mengadakan souvenirnya itu
surat kecil, atau misalkan kalian mau ngasih pulpen, terserah itu sih. Yang jelas souvenir ini hanya tambahan dari acara pernikahan itu. Selanjutnya kalian juga ini sebagai tambahannya aja ya. Untuk sebagai perempuannya itu biasanya ada yang suka pakai henna tangan. Nah itu henna tangan juga kalian harus persiapkan sebelumnya. Ada yang biasanya pakai henna tangan warna putih, atau juga ada yang pakai henna tangan warna merah. Nah itu juga penting untuk kalian persiapkan jika kalian memang mau menggunakan henna tangan. Selanjutnya yaitu mempersiapkan juga, ini yang gak kalah penting, bahkan sangat penting ya. Persiapkan itu foto atau video wedding kalian. Jadi kalian harus mempersiapkannya jauh-jauh hari, karena untuk bisa menjadikan momen itu terabadikan bukan hanya pada saat itu, tapi untuk selamanya itu dengan mempersiapkan foto dan video weddingnya. So persiapkan itu dari jauh-jauh hari. Untuk tips yang keempat, kalian juga harus mempersiapkan seserahan. Itu entah itu istilah Sunda atau misalkan itu sudah se-Indonesia istilahnya seserahan. Jadi barang bawaan yang akan dibawa dari si calon laki-laki untuk diberikan kepada calon perempuan. Nah biasanya ini ada yang menyerahkan seutuhnya kepada calon laki-laki untuk memberikan apa saja persiapannya. Ada juga yang dipersiapkan oleh perempuan dan dari itu diberikannya itu biayanya itu dari laki-laki. Jadi serahan apa saja, isinya apa saja itu terserah si calon perempuannya. Contoh isinya kalian mau ada seperangkat alat sholat, atau misalkan seperangkat make up, seperangkat baju, celana, tas, sepatu, itu terserah kalian. Itu merupakan tips yang keempat, yaitu mempersiapkan seserahan dan isi-isinya. Tips yang kelima yang gak juga kalah penting, yaitu menentukan tempat yang akan kalian jadikan sebagai tempat pernikahan kalian. Kalau kalian mau menjadikan tempat pernikahan kalian itu di rumah, nah berarti kalian harus mempersiapkan tempat itu seperti apa. Contoh misalkan depan rumah itu mau tempatnya untuk jadi panggungnya sebelah mana, kemudian tempat acara akadnya sebelah mana, itu juga harus kalian tentukan dengan sebaik mungkin. Atau kalian mau tempatnya itu di gedung, nah tentu kalian harus membooking gedung itu untuk dijadikan sebagai tempat pernikahan kalian. So tempat pernikahan pun harus kalian persiapkan. Tips yang keenam yang sudah tadi agak sedikit dibahas di depan, yaitu menentukan kepanitiaannya. Ini harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Kalau misalkan kalian mau acara di rumah seperti yang waktu itu saya alami, yaitu tempatnya itu di rumah. Jadi kalau misalkan tempatnya di rumah kalian, di rumah si perempuan, itu harus menentukan kepanitiaannya itu biasanya dari keluarga atau lingkungan sekitar di rumah. Jadi tentukan siapa yang nanti akan menjadi ketua kepanitiaannya, kemudian siapa yang nanti akan menjemput pengantin laki-lakinya, siapa yang akan menjaga prasmanannya, siapa yang akan menjadi penerima tamunya, itu juga harus dipersiapkan. Jadi kepanitiaan pun harus dipersiapkan. Untuk tips yang selanjutnya, kalian juga harus mempersiapkan acara sebelum acara. Maksudnya apa? Yaitu acara sebelum acara pernikahan kalian. Contoh, kalian yang mau mengadakan acara siraman, atau kalian juga yang mau mengadakan acara pengajian, atau kalian misalkan juga mau mengadakan acara khotmil Quran pada satu hari sebelum hari H-nya. Itu juga bisa kalian atur. Tergantung kalian mau memakai acara sebelumnya seperti apa. Next yang harus kalian persiapkan adalah door prize atau hadiah-hadiah kecil yang akan kalian berikan kepada orang-orang yang datang di acara pernikahan kalian. Contoh biasanya kalau acaranya di gedung itu kan suka ada pengalungan bunga kalian sama kalian sama suami kalian itu, dan itu akan mendapatkan door prize. Nah kalau kalian mau mengadakan acara seperti itu, tentunya kalian harus mempersiapkan door prize apa saja yang akan kalian berikan kepada orang yang mendapatkan door prize tersebut. Tips selanjutnya, kalian juga harus mempersiapkan bolu pengantin yang akan kalian adakan di acara pernikahan kalian. Ada yang misalkan pengen bolu pengantinnya yang sederhana, kecil, atau misalkan yang ada 1 meter lah, atau yang bertumpuk-tumpuk seperti itu, atau ada pula yang bahkan sampai bermeter-meter itu terus kalian potong. Nah itu juga harus kalian persiapkan kalau kalian memang mau menggunakan bolu pengantin di acara pernikahan kalian. Tapi kalau misalkan kalian sepakat nggak usah, itu tergantung kalian sendiri. Jadi itu
sebagai tambahan saja di acara pernikahan kalian. Untuk tips yang terakhir, tentunya setelah kalian mempersiapkan semuanya, kalian harus datang ke KUA atau kantor urusan agama. Untuk apa? Ya, untuk mendaftarkan kalian dan calon suami kalian itu akan melangsungkan pernikahan. Nanti di sana kalian akan dicatat siapa nama kalian dan pasangan kalian, tanggal pernikahannya, dan juga nanti ada persyaratan-persyaratan seperti foto, kemudian KTP dan lain sebagainya. Nah, itu dia 10 tips atau apa saja persiapan yang harus kalian persiapkan ketika kalian akan menjelang pernikahan. Semoga ini dapat bermanfaat buat calon-calon pengantin yang bingung apa aja sih persiapan yang harus dipersiapkan. Nah, ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Dukung channel kami dengan cara like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.